Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadid Satriani dengan stambuk F1S11717. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi saya yang berjudul fitoremediasi limbah tiling HG pada lahan bekas tambang emas dengan menggunakan tanaman paku pakis atau Petrus vittata. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, di mana sumber daya alam dimanfaatkan dalam berbagai sektor. Nah, sektor ini salah satu sektor utama yang menunjang perekonomian Indonesia yaitu pertambangan, di mana hasil pertambangan ini dapat digunakan dalam berbagai keperluan seperti bahan bakar, pembuatan bahan-bahan elektronik, ekspor, sebagai sumber pemasukan devisa negara. Nah, pertambangan sendiri merupakan salah satu bentuk atau kegiatan dalam mencari bahan-bahan mineral yang berada di dalam perut bumi untuk dikelola nantinya akan menjadi barang-barang yang bernilai ekonomis. Nah, di mana menurut Asril 2014 pertambangan merupakan salah satu bentuk usaha dalam hal ini penelitian, pengolahan dan pengusahaan bahan-bahan mineral dan batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, konstruksi, pertambangan dan pengolahan serta pemurnian serta pengangkutan dan penjualan dan kegiatan pasca tambang. Nah, pertambangan ini sendiri merupakan industri di mana bahan-bahan mineral digali dengan menggunakan biasanya menggunakan proses ekstraksi. Nah, di mana dalam proses ekstraksi ini meninggalkan limbah-limbah atau limbah buangan yang disebut dengan tiling yang merupakan salah satu limbah yang berbahaya jika dibuang di lingkungan. Nah, pertambangan ini sendiri meliputi dua sisi di mana sisi pertama itu dia berdampak baik atau berdampak positif terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya, yaitu dengan memajukan ekonominya, serta sisi lainnya itu dapat menimbulkan berbagai bencana atau kerusakan lingkungan. Baik, sebenarnya kegiatan pertambangan ini banyak sekali memiliki dampak positif. Nah, salah satunya itu memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan ekonomi masyarakat lingkar tambang, menampung tenaga kerja atau memberi lapangan pekerjaan terutama masyarakat pada lingkar tambang, meningkatkan usaha mikro dan jenis usaha lainnya pada masyarakat lingkar tambang, serta meningkatkan sumber daya manusia yang ada yang berada pada daerah pertambangan. Baik, dampak negatif yang ditimbulkan dari pertambangan. Nah, di mana semua jenis pertambangan yang ada di Indonesia pasti menghasilkan dampak negatif. Dampak negatifnya itu antara lain yaitu dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan bagi para pekerja tambang dan masyarakat akibat debu-debu yang dihasilkan dari proses penggalian bahan-bahan mineral dan proses pengangkutan yang menggunakan mobil-mobil besar. Nah, dampak kedua yaitu dampak sosial dan ekonomi, di mana yang tadinya daerah yang dijadikan sebagai lahan pertambangan merupakan daerah perkebunan atau pertanian, sehingga jika pasca tambang terjadi, masyarakat tidak dapat lagi menggunakan tanah tersebut untuk bercocok tanam, sehingga dapat menimbulkan penurunan mata pencarian pada masyarakat daerah pertambangan tersebut. Nah, selanjutnya itu dampak fisik, kimia, dan biologi. Nah, di mana dampak fisiknya itu profil tanah yang normal terganggu akibat penggarukan dan penimbunan serta pemadatan yang menggunakan alat-alat berat. Nah, hal ini mengakibatkan buruknya sistem tata air dan aerasi yang langsung mempengaruhi fase dan perkembangan akar. Nah, selanjutnya itu tekstur dan struktur tanah menjadi rusak sehingga mempengaruhi kapasitas tanah untuk menampung air dan nutrisi serta lapisan tanah yang tidak berprofil sempurna. Akibat ini mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Selanjutnya itu dampak kimia, di mana kondisi kimia lahan bekas tambak yang menunjukkan bahwa kesuburan tanah, pH, dan keberadaan nutrisi dalam tanah rendah, sedangkan keberadaan metal logam berat tinggi karena larutan dari metal sulfida.
Peningkatan logam tersebut dalam tanah mengakibatkan penurunan ketersediaan zat-zat makanan seperti fosfor, kalium, magnesium, dan kalsium dalam tanah yang dapat mengganggu mikroba tanah dan pertumbuhan tanaman. Nah, selanjutnya itu dampak biologi. Nah, dampak biologi ini yaitu terkikisnya lapisan topsoil dan serasa sebagai sumber karbon untuk menyokong kelangsungan hidup mikroba tanah yang potensial, yang merupakan salah satu penyebab utama penurunnya populasi dan aktivitas mikroba tanah yang berfungsi penting dalam penyediaan unsur-unsur hara. Nah, selanjutnya itu meningkatnya polusi udara, di mana asap dari kendaraan dan mesin-mesin yang digunakan dalam pertambangan dapat menyebabkan meningkatnya polusi udara yang berakibat pada pemanasan global. Nah, selanjutnya itu dapat menurunkan kualitas hidup penduduk lokal. Nah, baik, salah satunya itu pertambangan emas. Pertambangan emas merupakan salah satu pertambangan juga yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, di mana pertambangan emas merupakan suatu kegiatan atau teknik yang digunakan untuk mendapatkan emas, di mana dalam proses mendapatkan emas ini dimulai dari tahap penggalian. Tahap penggalian ini mulai dari daerah daratan tinggi yang digali sedalam mungkin untuk mendapatkan emas tersebut. Nah, emas merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena terbentuk dari proses geologi yang memerlukan waktu lama untuk menjadi sumber daya alam yang dapat diolah secara potensial. Nah, dalam pengolahan emas ini dapat menimbulkan kerusakan atau sangat berbahaya bagi lingkungan akibat limbah yang dihasilkan. Nah, salah satu limbah yang dihasilkan yaitu limbah tailing. Nah, limbah tailing merupakan salah satu limbah dari hasil pengolahan emas yang mengandung logam berat berbahaya, di mana logam berat ini tidak dapat diperbaharui atau tidak dapat atau bersifat tidak dapat terurai karena menumpuk di lingkungan dan kemudian dapat mencemari rantai makanan. Nah, kontaminasi rantai makanan oleh limbah tailing ini dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Salah satunya yaitu logam yang berat yang dihasilkan dari limbah tailing yaitu limbah merkuri. Baik, selanjutnya itu merkuri atau Hg. Merkuri atau Hg merupakan salah satu limbah buangan dari proses penambangan emas, di mana merkuri sendiri dalam pertambangan emas dimanfaatkan sebagai pelarut emas, dan untuk pelarut emas untuk menyatukan biji-biji emas yang kasar menjadi suatu biji emas yang berbentuk besar, di mana proses ini disebut dengan amalgam, yaitu campuran emas dan merkuri yang nantinya akan dibakar untuk memisahkan emas dan merkuri sehingga mendapatkan biji emas yang murni. Nah, dalam proses ini merkuri dapat terlepas ke lingkungan pada tahap pencucian dan pengarangan. Nah, di dalam air merkuri dapat mengalami biotransformasi menjadi senyawa-senyawa organik yang akan terserap oleh jasa terenik yang selanjutnya akan masuk ke dalam rantai makanan dan akhirnya akan terjadi akumulasi dan biognifikasi dalam tubuh hewan seperti ikan dan kerang. Nah, akhirnya nanti dapat masuk ke dalam tubuh manusia dengan cara mengonsumsinya. Nah, pemaparan dalam waktu singkat pada kadar merkuri Hg yang tinggi dapat mengakibatkan kerusakan paru-paru, muntah-muntah, peningkatan tekanan darah, kerusakan kulit, dan iritasi mata. Sedangkan pemaparan dalam waktu yang panjang diantaranya dapat menyebabkan kanker dan gangguan sistem reproduksi pada manusia. Oleh karena itu, diperlukan salah satu alternatif untuk menanggulangi atau meminimalisir limbah tersebut di lingkungan. Salah satunya itu dengan cara fitoremediasi. Baik, selanjutnya itu fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan suatu sistem di mana tanaman tertentu secara sendiri atau bekerja sama dengan mikroorganisme dalam media, baik itu berupa tanah, koral, dan air, yang dapat mengubah zat kontaminan atau bahan pencemar menjadi kurang berbahaya atau tidak berbahaya lagi bagi lingkungan dan organisme lain yang ada di sekitarnya. Nah, penggunaan tanaman memiliki beberapa kelebihan, diantaranya itu mudah didapatkan, mudah untuk diterapkan, dan dapat membantu membersihkan berbagai macam polutan seperti logam-logam, pestisida, minyak, ataupun bahan peledak karena senyawa kimia yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Nah, selanjutnya setelah polutan tersimpan di dalam tanaman, maka tanaman dapat melokalisasi polutan ke bagian tubuh tanaman yang lain sehingga tidak dapat menyebar ke areal yang lebih luas pada lingkungan di sekitarnya.
Baik, selanjutnya itu fitur remediasi logam berat oleh tanaman, di mana terdiri dari beberapa cara, yaitu yang pertama ada rhizosfer, di mana rhizosfer merupakan pemanfaatan kemampuan akar tanaman untuk mengendapkan mengakumulasi logam berat dari aliran limbah. Selanjutnya itu fitoekstraksi, yaitu mekanisme fitoremediasi di mana tanaman menyerap logam dan mengakumulasikannya ke dalam biomasa tanaman. Selanjutnya itu fitotransformasi, di mana mekanisme ini logam diinaktivasi atau didegradasi dan dimobilisasi oleh aktivitas metabolisme tanaman. Nah, selanjutnya itu fitostabilisasi, yaitu kemampuan tanaman dalam mengekskresikan atau mengeluarkan suatu senyawa kimia tertentu untuk memobilisasi logam berat yang berada di daerah rhizosfer atau perakaran. Nah, selanjutnya itu fitovolatisasi, yaitu mekanisme tanaman menyerap logam berat dan melepaskannya ke udara lewat daun. Nah, selanjutnya itu fitostimulasi, yaitu fitoremediasi dengan cara tanaman menstimulasi aktivitas mikroba tanah untuk mendegradasi logam berat. Baik, atau agen fitoremediasi yang digunakan yaitu paku pakis atau Petris vittata, di mana paku pakis merupakan jenis paku liar yang banyak tersebar di daerah tropis maupun subtropis, di mana paku jenis ini memiliki karakter morfologi yang khas dibandingkan paku dari jenis marga Petris yang lainnya, yaitu memiliki daun monomorfis, tepi daunnya rata dengan tangkai daun yang pendek sehingga seolah-olah melekat pada batang, dan anak daun yang panjang serta daun menyirip tunggal. Paku jenis ini memiliki batang tegak atau rebah yang dilengkapi dengan sisi ketika masih muda yang akan berwarna hijau muda ketika dewasa akan berwarna coklat muda. Nah, Petris vittata dilaporkan tumbuh di habitat dengan pH basa seperti pada area terkontaminasi logam berat seperti merkuri, arsenik, dan juga tembaga. Oleh karena itu, Petris vittata ini berperan tidak hanya sebagai tanaman ornamen, tetapi juga sebagai fitoremediator yang baik untuk membersihkan air tanah yang terkontaminasi logam berat dengan cara menyerap logam berat dari dalam tanah dan dipindahkan ke tubuh dalam konsentrasi yang lebih besar dari konsentrasi logam yang berada di tanah maupun di perairan. Dan menurut penelitian dari beberapa penelitian, dalam 20 minggu tanah akan bebas dari logam berat seperti merkuri dan arsenik. Baik, selanjutnya itu hasil. Berdasarkan hasil penelitian, konsentrasi Hg pada tanaman paku pakis atau Petris vittata dapat diketahui bahwa konsentrasi Hg yang terserap tertinggi terjadi pada hari ke-12, yakni sebesar 2660,6 mg per kilogram. Hal ini dapat dinyatakan bahwa tanaman paku pakis merupakan tanaman yang dapat menyiram logam yang dengan cara membentuk enzim reduktase di membran akar dan akan terjadi translokasi di dalam tubuh tanaman. Tingginya konsentrasi merkuri pada tanaman paku pakis juga dapat disebabkan karena tanaman paku pakis mengandung protein 4,5 kali lebih banyak dibandingkan dengan sayuran lainnya. Dengan adanya protein tersebut dari gugus asam amino yang mengandung amina dan gugus samping seperti karbimida dan amina yang berpotensi sebagai ligan yang mengakumulasi logam berat. Nah, salah satu asam amino yang terdapat dalam paku pakis adalah cysteine. Nah, cysteine merupakan asam amino yang memiliki gugus sulfohidril, di mana senyawa ini yang akan mengikat logam berat dan didistribusikan ke bagian tanaman lainnya seperti jaringan pengangkut floem dan xilem secara apoplas. Nah, apoplas merupakan jaringan berongga yang mengandung banyak cairan yang terdapat di antara lingkungan rhizosfer dan membran sel dari korteks akar jaringan pembuluh yang mengandung banyak senyawa bermuatan negatif yang berperan sebagai kompleks pengikat kation dan sebagai pelepas anion. Mungkin itu saja materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.